Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempromosikan UMKM kami yaitu Rendang Gadih yang beranggotakan saya sendiri, Friska Amelia Amanda BP 1910553008 dan teman-teman saya Anissa Nabila Marfi 1910553010, Diva Zaskia 1910553026 dan Regina Azahra 1910553016. B. Produk dan profil perusahaan. Rendang Gadih didirikan oleh Dr. Randa Hajah Anwida yang saat ini berumur 57 tahun dan suaminya yang bernama Dr. Randus Syafruddin saat ini yang berumur 68 tahun. Sejak tanggal 11 November 2015 silam, rumah produksi rendang ini berada di Komplek Taman Firdaus nomor AI, Kelurahan Payolanse, Kecamatan Payakumbuh Barat, di Kota Payakumbuh. Brand positioning. Brand positioning adalah suatu kegiatan perusahaan untuk mendesain penawaran dan image sehingga memberikan nilai yang berbeda di dalam pemikiran konsumen. Metode analisis. Analisis ini menggunakan langkah-langkah dari brand positioning sebagai metode untuk menganalisis Rendang Gadih. Yang langkah-langkahnya adalah: yang pertama, mengidentifikasi target segmen yang relevan. Yang kedua, merumuskan point of differentiation. Yang ketiga, menetapkan keunggulan kompetitif produk. Yang keempat, yaitu reposisi pasar. Saya Anissa Nabila Marfi, BP 1910553010. Di sini saya akan menjelaskan produk Rendang Gadih berdasarkan langkah-langkah brand positioning. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi target market. Ialah melihat secara jeli dalam mengenai perilaku konsumen yang menjadi sasarannya. Dalam langkah pertama ini, UMKM mengidentifikasi siapa saja yang menjadi target-target penjualan. Produk rendang dapat dinikmati oleh semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa. Produk rendang juga merupakan makanan yang menjadi image dari orang Minangkabau. Terlebih, rendang telah merambah dunia internasional, sehingga dengan produk Rendang Gadih, yaitu adalah rendang yang dikemas sedemikian rupa dan bisa diperjualbelikan kemana saja hingga internasional, UMKM tersebut bisa menjadikan semua kalangan sebagai. Perkenalkan, nama saya Diva Zaskia, nomor BP 1910553026. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang kedua, yaitu merumuskan point of differentiation. Ialah menetapkan keunikan produk dibanding dengan pesaing produk lain. Rendang Gadih tidak hanya memproduksi rendang dari bahan daging sapi saja. Kini juga sudah memproduksi beberapa varian rendang seperti rendang paru, rendang suwir, rendang ayam, rendang jengkol, rendang tumbuk, dan rendang iris. Dengan lebih banyak berbagai macam varian ini, pengunjung sudah bisa dan lebih bersemangat dalam memilih varian tersebut. Keunggulan dan keunikan dari Rendang Gadih dibandingkan produk rendang lainnya, Rendang Gadih sudah bisa pencapaian penjualan ke internasional. Baiklah, saya Friska Amelia Amanda BP 1910553008. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah ketiga dari positioning produk, yaitu menetapkan keunggulan kompetitif produk, di mana langkah ini tidak kalah penting dari langkah-langkah yang lainnya, karena seorang konsumen di saat dia memilih suatu produk, dia tidak hanya melihat dari kemasan luarnya saja, tetapi juga melihat dari beberapa keunggulan atau keunikan serta ciri khas suatu produk tersebut yang membedakan produk itu dengan produk yang lainnya. Di Rendang Gadih saya melihat beberapa keunikan produk ini sendiri, yaitu pertama filosofinya. Saya melihat filosofi Rendang Gadih memiliki ciri khas. Yang pertama, filosofinya menjadikan perusahaan sebagai aset penting negara. Yang kedua, menjadikan pelanggan sebagai prioritas utama. Yang ketiga, tumbuh bersama dengan tim.
saya melihat beberapa keunikan tersendiri dari pemilihan filosofi dari rendang gadih ini. Dan juga saya melihat beberapa keunikan dari visi dan misi rendang gadih. Yaitu visi, menjadikan salah satu perusahaan makanan terkemuka di Asia Tenggara dengan pengembangan dan perbaikan berkelanjutan terhadap kompetensi sumber daya manusia, kepuasan pelanggan, produktivitas, efisiensi, dan memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan sosial serta ramah lingkungan. Misinya menjadikan produk rendang gadih sebagai pilihan terbaik makanan yang sehat dan halal bagi masyarakat urban yang sangat dinamis. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa seorang konsumen tidak hanya melihat dari kemasannya saja saat memilih produk, tapi juga dilihat dari keunggulan serta ciri khas produk itu sendiri yang membedakan produk itu dengan produk yang lainnya. Posisi pasar adalah upaya untuk memantapkan dan menempatkan kembali posisi pasar pada benak konsumen. Pada produk rendang ini, kita juga bisa menempatkan rendang gadih pada makanan yang banyak diminati oleh banyak kalangan. Bahkan tidak hanya diminati di daerah Minang saja, tetapi sudah nasional bahkan juga sampai internasional. Rendang gadih ini sendiri memiliki ciri khasnya daripada rendang yang diproduksi oleh orang lain. Pada saat sekarang ini harga daging impor memanglah sangat murah. Namun, perusahaan rendang gadih ini tidak mau tergiur akan harga yang murah tersebut. Rendang gadih sudah punya rumah potong yang sudah bersertifikasi halal serta mutunya yang terjamin. Keunggulan dari rendang gadih ini juga dari segi pengemasannya. Pengemasannya sangat variatif dan punya berbagai macam rasa, sehingga bisa dijadikan oleh-oleh jika kita berkunjung ke Payakumbuh. Tak harus pergi ke Payakumbuh, sekarang ini rendang gadih juga bisa kita pesan dan beli secara online. Karena perusahaan rendang gadih ini sudah meluncurkan produknya melalui jaringan sosial dan web sendiri. Reposisi pasar ada 3. Yang pertama, reaksi atas posisi baru pesaing. Di posisi ini bisa kita lihat kalau sekarang ini banyak bermunculan pesaing baru yang menjual dan menjajakan makanan yang sama dengan rendang gadih. Berbahan dasarkan daging sapi, pesaing baru yang muncul tentu sudah melihat segmen pasar serta menciptakan keunggulan yang tidak dimiliki oleh rendang gadih ini sendiri. Yang kedua, menggapai pasar baru. Untuk menggapai pasar baru tentu tidak mudah dilakukan. Di samping pada saat sekarang ini banyaknya bermunculan pesaing baru, tentu menjadi ancaman bagi rendang gadih. Untuk itu rendang gadih harus bisa melihat reposisi pasar dan berani dalam mencari pasar konsumen baru. Bisa dengan mencoba untuk menciptakan cita rasa yang baru yang tidak dimiliki pesaing lain, tapi juga memperhatikan permintaan dan minat dari kebanyakan konsumen. Yang ketiga, menangkap tren terbaru. Untuk menangkap tren terbaru ini juga tidak mudah dilakukan. Di samping kita harus bisa selalu update dengan tren terbaru yang bermunculan, juga tren yang banyak diminati oleh konsumen. Rendang gadih harus bisa membuat sebuah model yang dapat menarik perhatian dan minat dari konsumen, sehingga banyaknya konsumen yang tertarik dengan produk yang rendang gadih ini sajikan.